Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Pada chapter terbaru sebelumnya berakhir saat Sekte Universal Recteus bertarung melawan Sekte Demonic Scheme, di mana tanpa basa-basi saat pertarungan mereka, Sekte Universal Recteus pun menggunakan rantai jiwa untuk mengekang Zovan. Ya, sebelum bertarung, Zovan berkata kepada seluruh anggota lainnya bahwa hanya ia sendiri yang akan bertarung. Jadi mereka pun diminta untuk menonton saja dari belakang. Nah, rantai jiwa bukanlah sesuatu yang sederhana. Wu King dan juga Yanmo mengomentari tindakan dari Sekte Universal Recteus, karena jika mereka sampai gagal, itu akan berujung kepada kematian. Wu King bahkan sempat berpikir apakah penilaiannya terhadap Sekte Universal Recteus salah, karena jika memang ini yang mereka yakini dan berani mempertaruhkan nyawa, maka seluruh penilaiannya sebelumnya benar-benar keliru. Tapi tidak dengan Yanmo, ia memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Harus mereka lihat bagaimanakah pertarungan secara keseluruhan, karena mungkin saja di tengah-tengah pertarungan mereka akan mundur seperti apa yang mereka lakukan sebelumnya. Adapun Yelin, tentu saja walaupun Zovan memiliki jiwa naga surgawi, tapi masih bukanlah hal yang mudah saat jiwanya dikekang oleh 10 orang ahli sekaligus. Tapi jika Zovan tidak hanya mengandalkan kekuatan jiwanya, mungkin ceritanya akan sedikit berbeda. Yelin pun hanya memantau dari kejauhan apakah tindakan yang akan dilakukan oleh Zovan, yang tentunya membuatnya penasaran. Kembali lagi ke medan pertempuran. Awalnya, saat rantai jiwa tersebut mengekang tubuh Zovan, ia berusaha untuk menghancurkannya menggunakan lengan kilin. Tapi ternyata tidak semudah apa yang difikirkan. Bukannya melembek, malah rantai-rantai tersebut terus mengekang Zovan, hingga pada akhirnya seluruh tubuh Zovan pun dikekang oleh rantai jiwa. Sulit bagi Zovan untuk bergerak. Murid-murid lainnya nampak khawatir. Dipimpin oleh Qi Changlong, mereka pun berusaha untuk membantu Zovan dengan menyerang anggota Sekte Universal Recteus, berharap jika mereka mengenainya maka rantai jiwa akan runtuh. Tapi ternyata pemikiran mereka salah. Saat mereka semua ingin menyerang secara bersama-sama, sebuah rantai pun menyerang ke seluruh anggota Sekte Demonic Scheme, dan alhasil hanya dengan satu serangan saja mereka pun terpental. Ya, nampaknya mereka harus mengakui bahwa perbedaan Sekte peringkat menengah dengan Sekte peringkat superior sangatlah jauh. Zovan yang menyaksikan hal tersebut nampak marah. Ia pun berkata kepada rekan-rekannya, "Apa yang kalian lakukan? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya untuk mundur dan menonton saja? Biarkan murid terkuat di wilayah barat ini yang berhadapan dengan mereka." Tentu saja Qi Changlong dan yang lainnya sadar diri, tapi mereka juga merasa sangat kesal karena beberapa pertarungan terakhir mereka hanya nampak seperti badut yang tidak bisa melakukan apapun. Itulah kenapa mereka ingin membantu Zovan, walaupun itu hanyalah tindakan yang sembrono dan tidak berguna sedikit pun. Zovan kembali menjelaskan mereka boleh melakukan sesuatu yang seperti itu pada pertarungan selanjutnya ataupun di masa depan nanti. Ya, memang mereka semua tidaklah lemah. Yang membedakan kekuatan mereka adalah karena sumber daya yang mereka konsumsi. Saat ini mereka
mereka hanyalah sekte peringkat bawah. Tapi jika mereka naik ke sekte peringkat tengah ataupun peringkat superior, maka mereka bisa menikmati sumber daya yang berlimpah. Dengan begitu, mereka bisa menyamai kekuatan para monster yang berada di sekte peringkat menengah ataupun peringkat superior. Jadi, Zovan hanya meminta mereka untuk menunggu sampai Zovan menyelesaikan seluruh permasalahan. Nah, apa yang dikatakan Zovan tentu saja bukan hanya sekedar omong kosong. Itu adalah nasihat yang jujur dan penuh rasa khawatir. Setiap orang nampaknya begitu respect dengan sikap Zovan yang seperti pimpinan sejati. Bahkan naga ganda yang diagungkan juga memuji sikap kepemimpinan Zovan. Dan pada akhirnya Zovan pun mulai serius untuk menghadapi rantai jiwa. Ia pun mengeluarkan jiwa naga surgawi miliknya. Melihat hal tersebut, Zhou Dezu nampak malah lebih bersemangat karena itulah tujuan mereka dari awal, yaitu menangkap jiwa Zovan. Dan kalau bisa, bahkan sampai menghancurkannya. Dengan demikian, kemenangan akan diamankan. Dan ternyata memang sangat sulit bagi Zovan untuk menghancurkan rantai jiwa yang dibuat oleh sekte Universal Recteus. Apapun yang dilakukan oleh jiwa naga surgawi, semuanya sia-sia. Di kursi penonton, Wuking bahkan nampak khawatir dengan kondisi Zovan karena sepertinya akan sulit bagi Zovan untuk bisa keluar hidup-hidup setelah ditangkap oleh rantai jiwa. Tapi Yelin memiliki pandangan yang berbeda. Saat ini Zovan hanya bisa menggunakan versi original dari jiwa naga surgawi. Tapi beda halnya jika Zovan bisa menggabungkannya dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, yang artinya satu-satunya jalan untuk bisa menangani rantai jiwa adalah merubah jiwa naga miliknya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Wuking terkejut. Apa? Merubah jiwa naga? Ia pun kembali melihat ke arah Zovan yang tengah berusaha untuk terlepas dari kekangan rantai jiwa. Di sisi lain, sekte mistik surgawi nampak sangat khawatir dengan apa yang telah terjadi kepada Zovan. Mereka bahkan bertanya-tanya kepada Chu Qingcheng apakah Zovan bisa melalui ini, karena jika tidak maka ia kemungkinan besar bisa saja mati. Tuan muda mereka nampaknya tidak terlalu mempedulikan Zovan. Ia bahkan berharap jika Zovan mati dalam pertempuran ini, tapi tentu saja tidak dengan Chu Qingcheng, karena dari awal Zovan telah menargetkan Yelin, maka pasti ia bisa melalui bencana yang saat ini telah ia lalui. Dan itulah bagaimana Chu Qingcheng sangat mempercayai Zovan. Perkataan tersebut tentu saja membuat Tuan Muda Xuan lebih jengkel lagi. Di sisi lainnya, seluruh anggota sekte Universal Recteus nampak berada di atas angin. Apalagi mereka bisa merasakan jika perlahan jiwa naga surgawi mulai melemah. Ya, sorak-sorai mulai terdengar. Mereka meyakini jika pertarungan ini akan mereka menangkan. Sejujurnya, awalnya mereka ragu saat Zhou Dezu menyarankan menggunakan rantai jiwa, karena jika mereka tidak bisa menahan jiwa naga surgawi, maka yang tersisa hanyalah kematian. Tapi karena rencana sukses, mereka pun menjadi lebih percaya diri lagi. Di kursi penonton, Yanmo pun berkomentar sangat disayangkan apakah pada akhirnya Zovan akan mati dalam pertarungan ini, karena jiwanya sama sekali tidak bisa lolos dari kekangan rantai jiwa.
Dan Yelin pun mengomentarinya, jangan terlalu khawatir, ini hanyalah permulaan. Yang digunakan oleh Zofan saat ini hanyalah versi original dari kekuatan naga surgawi. Yelin juga sedikit menjelaskan bagaimana kekuatan jiwa dipengaruhi oleh kemampuan asli dari penggunanya, yang artinya jika Zofan menyadari jika kekuatan jiwa naganya bisa dipengaruhi oleh kekuatan aslinya, maka itu akan mengubah alur pertarungan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Yanmo terkejut. Apa perubahan jiwa naga surgawi? Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Yelin terbukti, yang mana Yelin sendiri sebetulnya sangat penasaran dengan versi lain dari jiwa naga milik Zofan. Dan di medan pertempuran, Zofan pun akhirnya mengeluarkan kartu trufnya, yaitu variasi dari jiwa naga surgawi yang digabungkan dengan kekuatan Kilin. Jiwa naga Zofan langsung berubah, warnanya kini menjadi merah. Kekuatannya juga telah meningkat beberapa kali lipat. Jiwa naganya nampak begitu mengerikan. Dari sebelumnya, Zofan menamai variasi tersebut adalah jiwa raja naga merah yang maha kuasa. Ya, kekuatan jiwa naga merah nampaknya melampaui pemikiran dari sekte Universal Recteus. Perlahan rantai jiwa mereka mulai mengendur. Tentunya itu membuat setiap orang panik. Zhao Dezu masih berusaha untuk menguatkan rekan-rekannya karena pada intinya mereka masih mengekang jiwa Zofan, tapi itu tidak bisa bertahan lama. Apalagi Zhao Dezu telah menyadari jika ternyata Zofan telah merencanakan ini dari awal, yaitu membuat jiwa mereka lelah saat menekan jiwa naga surgawinya. Dan saat ini Zofan pun mulai membalas tindakan mereka. Dan Zofan juga berkata, karena kalian sebelumnya berniat untuk membunuhku, maka jangan salahkan aku untuk melakukan hal yang sebaliknya. Jiwa Raja Naga Merah pun mengaum, dan rantai jiwa nampaknya sudah sulit untuk bisa menahan serangan jiwa naga Zofan. Di sisi lain, para penonton pun mulai mengomentari bentuk jiwa naga Zofan, terutama Yelin, karena dari awal ia sangat penasaran dengan variasi jiwa naga Zofan. Dan saat melihatnya, Yelin bahkan juga memujinya. Walau demikian, itu masih kurang dibandingkan dengan jiwa naga milik Yelin. Tapi itu sama sekali tidak terlihat membosankan. Tapi beda halnya dengan naga ganda yang diagungkan, karena mereka tidak mengetahui jika Zofan dan Yelin adalah penerus hewan suci, maka mereka pun bahkan tidak bisa membayangkan perubahan ataupun variasi jiwa naga yang ditunjukkan oleh Zofan. Begitu kuat dan juga mengerikan. Ini kali pertamanya mereka melihat variasi dari jiwa naga yang begitu mengerikan. Masa depan Zofan benar-benar tidak terbatas. Kembali lagi ke pertarungan. Auman jiwa Raja Naga Merah dan hentakan ekornya benar-benar menyulitkan seluruh anggota sekte Universal Recteus. Ya, perubahan ini meningkatkan kekuatan jiwa Zofan karena menggabungkan kekuatan Kilin, tapi tentu saja ini masih jauh dari kata sempurna jika dibandingkan dengan kekuatan jiwa milik Yelin yang langsung diturunkan oleh jiwa naga terkuat yang tentu saja milik leluhur naga. Tapi Zofan masih berusaha tenang karena ia masih memiliki trik lainnya, dan saat ini cukup baginya untuk menunjukkan satu bentuk variasi jiwa naganya. Di sisi lain, nampaknya Zhao Dezu mulai menyerah. Ia pun memohon kepada Zofan untuk diampuni dan membicarakan permasalahan ini dengan
dengan baik. Jadi ia pun ingin Zovan melepaskan mereka dan Zhao Dezu pun mengaku kalah dan akan mengundurkan diri. Tapi tentu saja Zovan tidak akan membiarkan itu semua. Apalagi jiwa naga Zovan sebelumnya telah terluka parah akibat rantai jiwa mereka. Jadi bagaimana bisa ia melepas lawan yang berusaha untuk membunuhnya? Pada intinya Zovan tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan oleh Zhao Dezu dan itu malah membuat Zhao Dezu murka. Ia pun mulai melemparkan kata-kata kotor kepada Zovan. Tapi ia juga berusaha menguatkan seluruh rekan-rekannya yang intinya Zhao Dezu mengatakan bahwa ia akan serius kali ini dan bahkan siap untuk mati demi keadilan. Tentu saja rekan-rekan Zhao Dezu yang awalnya putus asa kembali mendapatkan semangatnya dan beberapa rantai kembali mengikat jiwa naga Zovan. Dari kursi penonton, Wuking pun berkomentar, sepertinya manusia tidak bisa berubah dengan mudah. Itu ia katakan saat melihat Zhao Dezu ingin mengundurkan diri ataupun menyerah di tengah-tengah pertarungan yang merugikannya. Dan saat Zhao Dezu menyerang balik sambil memberikan motivasi kepada rekan-rekannya karena Zovan menolak tawarannya untuk mundur, Yanmo lah yang memberikan komentar. Pada intinya Yanmo tahu benar apa yang tengah dilakukan oleh Zhao Dezu. Ya, ia hanya berusaha untuk menguatkan rekan-rekannya dan saat ada celah ia pun akan memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri. Yanmo sangat yakin dengan hal tersebut dan mengatakannya kepada Wuking. Dan nampaknya apa yang dikatakan Yanmo benar-benar terjadi. Walaupun dalam pertempuran Zhao Dezu terus menyemangati seluruh anggotanya dan bahkan siap untuk mati demi keadilan, tapi faktanya berbeda. Saat Zovan terus menekan mereka dan saat rekan-rekannya telah siap untuk menyerahkan seluruh kehidupannya, saat itu pula Zhao Dezu melepaskan dirinya sambil berkata, "Saudara, maafkan kakakmu ini." Ya, pada detik-detik terakhir Zhao Dezu bahkan mengkhianati rekannya sendiri dengan melepas rantai jiwa miliknya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.